Qala al-muallifu wal musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ilmihi. Telah berkata pengarang kitab rahimahullah ta'ala, semoga kita mendapat ilmu dari beliau. InsyaAllah malam ini kita akan membahas tentang masalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat 20 Allah, salah satunya adalah qiyamuhu binafsihi, yaitu artinya Allah berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsihi artinya adalah Allah berdiri sendiri. Berdiri sendiri baik pada zatnya, berdiri sendiri baik pada sifatnya, berdiri sendiri baik pada af'alnya. Apa maksud daripada berdiri sendiri? Berdiri sendiri artinya Allah tak membutuhkan kepada zat yang lain, dan Allah juga tak membutuhkan kepada yang menjadikannya. Nah, jadi Allah itu punya sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi, la yaftaqiru illa mahallin wala mukhassasin. Allah itu tak perlu tempat, Allah itu tak perlu zat yang ada zat yang lainnya. Allah juga tak perlu yang namanya mukhassis. Mukhassis itu artinya yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh kerana itu, jikalah kita menyamakan sifat Allah dengan makhluk, jikalah kita menyamakan zat Allah dengan makhluk, jikalah kita menyamakan af'al Allah dengan makhluk, maka dia telah kafir. Siapa yang mengatakan itu? Yang mengatakan kafir adalah Nu'aim bin Himad, dan yang mengatakan kafir juga Syekh Ishaq, dan juga beberapa pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kenapa kita menyamakan zat Allah, af'al Allah, sifat Allah dengan makhluk itu kafir? Karena pada hakikatnya kita sudah menyamakan Allah dengan makhluk, sedangkan Allah tak perlu yang namanya makhluk. Allah tak perlu sifat makhluk, Allah tak perlu zat makhluk, Allah juga tak perlu bantuan dari makhluk. Ketika kita mengatakan Allah itu sama dengan makhluk, maka itu yang tidak boleh, hukumnya kafir. Maka oleh karena itu sangat-sangat dilaranglah bagi kita semua untuk tidak mengatakan bahawa tangan Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, wajah Allah yang Allah juga sebutkan dalam Al-Quran itu adalah sama dengan makhluk. Nah, hari ini banyak orang yang memujasimahkan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ada orang mengatakan berarti kalau Allah mengatakan tangan dalam Al-Quran, maka Allah punya tangan. Kalau dalam Al-Quran, dalam hadis juga disebutkan Allah punya wajah, maka ada sebahagian kita mengatakan bahawa Allah memang punya wajah, tapi wajahnya berbeda dengan kita. Begitu kan? Saya ingin katakan bahawa mengimani ayat-ayat mutasyabihat atau mengimani ayat-ayat yang sulit kita pahami dalam Al-Quran, jangan kita meyakini betul-betul bahawa Allah punya wajah. Jangan kita meyakini betul-betul bahawa Allah punya tangan. Karena kenapa? Memang hakikatnya Allah itu dalam Al-Quran mengatakan ada tangan. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Dalam hadis juga dikatakan kullu syai'in halikun, setiap sesuatu itu pasti akan binasa, illa wajahu, kecuali wajahnya. Itu hadis Rasulullah. Rasulullah ingin mengatakan bahawa setiap sesuatu itu hancur kecuali wajah Allah. Ada orang mengatakan itu berarti Allah memang punya wajah, cuman wajahnya berbeda dari makhluk. Allah punya tangan, cuman tangannya berbeda dari makhluk. Hal-hal yang seperti ini adalah haram. Tidak boleh kita meyakini Allah betul-betul punya tangan. Tidak boleh kita meyakini Allah betul-betul punya wajah. Ada orang mengatakan, Tengku, jangan salahkan saya kalau saya mengimani bahwa Allah punya tangan, Allah punya wajah, karena hakikatnya yang mengatakan itu adalah Rasulullah sendiri. Kan gitu kan?
Jangan salahkan saya mengimani ayat ini. Ayat ini adalah yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Saya meyakini bahwa ayat ini betul-betul Allah ada tangan. Jangan salahkan saya, karena Allah memang punya tangan. Siapa yang bilang Allah punya tangan? Allah sendiri dalam Al-Quran. Yang model seperti inilah yang salah. Ya, kenapa salah? Bukankah Allah sendiri mengatakan Allah punya tangan? Iya, Allah punya tangan. Tapi tangan yang Allah maksudkan itu adalah bahasa majaz. Allah ingin sampaikan pesan yang lain dibalik daripada makna tangan itu. Wajah demikian juga. Ketika Rasulullah mengatakan kullu syai'in, setiap sesuatu itu halikun, akan hancur, illa wajahu, kecuali wajahnya. Itu Allah menggunakan kata wajah, bukan berarti Allah ingin menunjukkan Allah punya wajah. Terus kenapa Allah mengatakan demikian? Itu artinya Allah ingin memberikan makna yang lain di balik dari kata Allah punya wajah. Ya, siapa yang mengatakan itu? Yang mengatakan itu langsung daripada Imam Muhaddisin, yaitu Imam At-Tirmizi. Ketika Imam At-Tirmizi menafsirkan wajah, yaitu wajah Allah, apa kata beliau? Mulkuhu, yaitu kekuasaannya. Ketika Rasulullah mengatakan Allah punya wajah, kata Imam Tirmizi, wajah itu maksudnya adalah kerajaannya. Jadi Imam Tirmizi yang ahli hadis saja memberi makna majaz pada kata wajah Allah. Nah, jadi saya ingin katakan, mengimani ayat-ayat yang sulit dalam Al-Quran, ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran, ada dua. Yang pertama, mengimani cara yang salah. Yang kedua adalah mengimani cara yang benar. Pertama, mengimani cara yang salah adalah tetap meyakini Allah punya tangan. Ya, tapi dia mengatakan tangan Allah berbeda dari tangan yang lain. Tapi dia meyakini Allah punya tangan. Itu adalah mengimani yang salah. Karena hakikatnya walaupun Allah mengatakan dalam Al-Quran Allah punya tangan, karena Allah dalam hadis Allah punya wajah, itu bukan berarti Allah menunjukkan ada tangan, ada wajah. Itu semua pakai bahasa majaz. Nah, mengimani cara seperti ini salah. Mengimani cara yang benar adalah tetap mengimani secara tafwid. Rasulullah ketika mendengarkan ayat-ayat mutasyabihat, beliau tak berani menafsirkan sejauh dari itu. Ya, tafwid itu artinya apa? Tafwid itu mendiamkan diri ketika Allah berfirman tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ketika Allah memberikan penjelasan tentang dirinya, maka Rasulullah bertafwid. Tafwid artinya Rasulullah mendiamkan diri. Siapa saja yang bertafwid? Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa lagi? Imam Tirmizi. Siapa lagi? Malik bin Anas. Siapa lagi? Ummu Salamah. Banyak yang bertafwid, mendiamkan diri. Lalu apa hak kita untuk kita mengatakan Allah punya tangan? Nah, ini yang perlu disampaikan. Jadi oleh karena itu, qiyamuhu binafsih ini artinya Allah berdiri sendiri. Berdiri sendiri itu adalah berdiri sendiri baik pada zatnya, baik pada sifat Allah, baik pada af'alnya. Af'al itu apa? Perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya maka kita sebagai umat muslim ketika belajar tauhid ini haruslah mengingat satu pesan Nabi. Kata Nabi, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi. Janganlah engkau berfikirlah engkau tentang ciptaan Allah, janganlah engkau berfikir tentang zatnya. Sudah ya? Ada dua istilah dalam kitab Durrus Samin. Yang pertama disebut mahal. Ya, yang kedua disebut mukhasis. Apa itu mahal? Apa itu mukhasis? Nah, kan? Di sini kan tertulis mahal, yakni zat yang lain daripada zatnya yang maha tinggi dan tiada berkehendak pula. Berarti mahal itu artinya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan zat yang ada zat selain zat. Allah itu kan zat. Allah itu wujud. Allah itu ada. Di balik yang ada yang ada.
Ya, apa itu? Kita ini ada, bumi ini ada, matahari ini ada, semua yang kita lihat, semua yang kita dengar ada. Tapi di balik yang ada sesuatu yang ada. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu tak perlu yang namanya mahallin. Apa itu mahallin? Mahallin artinya kalau dalam kamus kita buka tempat. Tapi mahallin dalam tauhid artinya zat yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat baik, qiyamuhu binafsih. Allah itu berdiri sendiri daripada mahallin. Mahallin itu adalah tempat. Ya, mahallin itu adalah tempat. Yang kedua, Allah perlu apa itu mukhasis, yaitu fa'il yang menjadikannya. Berarti mukhasis itu adalah yang menciptakan Allah. Itu tak ada yang menciptakan Allah. Contoh, kita ini siapa yang buat? Ayah dan ibu. Ayah dan ibu siapa yang buat? Ayah dan ibunya lagi. Ayahnya ibunya lagi siapa yang buat? Terus sampai Nabi Adam. Kitab ini siapa yang buat? Ya, sang pembuat kitab. Lampu ini siapa yang buat? Sang pembuat lampu. Meja ini siapa yang buat? Sang pembuat meja. Rumah siapa yang buat? Sang pembuat rumah. Baju siapa yang buat? Ada yang buat. Semua ada yang buat. Pertanyaannya adalah, apakah Allah ada yang buat? Itu tidak ada. Tidak ada lagi. Tidak ada Tuhan yang membuat Tuhan. Maka oleh karena itu, hal yang demikian itu namanya mukhasis. Qiyamuhu binafsih, Allah itu tak perlu pada mahal, tak perlu kepada mukhasis. Saya ulangi lagi. Mahal itu artinya zat selain Allah. Kita ini zat, kitab ini zat, handphone itu zat. Yang kalian lihat, yang kalian dengar, yang kalian pegang, yang kalian rasa, itu semua zat. Itu namanya mahal. Zat ada dua, zat makhluk, zat Tuhan, atau disebut dengan zat qadim. Zat qadim, zat hadis. Zat hadis itu zat yang baharu. Apa itu zat baharu? Yaitu kita ini semua yang terus baharu. Baharu itu apa? Terus berubah-ubah. Dimanapun di dunia ini yang terus berubah-ubah itu namanya zat baharu, atau disebut dengan zat hadis. Apakah Allah hadis? Tidak. Allah itu zat qadim. Lawan hadis qadim. Kekal Allah Subhanahu wa taala, zat terdahulu. Nah, saya ingin katakan bahwa qiyamuhu binafsi Allah ini berdiri sendiri, baik pada af'alnya, baik pada sifatnya, baik pada zatnya. Maka oleh karena itu Allah tak perlu yang namanya zat yang lain. Saat Allah menciptakan matahari, apa Allah perlu orang lain? Tidak. Saat Allah menciptakan bumi, apa Allah perlu yang lain? Tidak juga. Saat Allah menciptakan manusia yang berjuta-juta sudah jumlahnya manusia di bumi ini, apa Allah perlu yang lain? Tidak. Timbul pertanyaan. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah dalam Al-Quran terkadang mengucapkan kalimat kami? Wa khalaqnal insana min sulalatin min tin, kata Allah dalam Al-Quran. Dan kami ciptakan manusia dari saripati tanah. Coba lihat, Allah memakai kalimat kami. Tadi katanya Tengku mengatakan bahwa qiyamuhu binafsi Allah itu, Allah tak perlu pada zat yang lain untuk menciptakan matahari, bumi, bulan, planet dan sebagainya. Tapi kenapa Allah dalam Al-Quran mengatakan wa khalaqna, kami ciptakan? Nah, coba lihat. Wa khalaqnal insana, kami ciptakan. Kenapa Allah menggunakan kami? Berarti Allah menciptakan beramai-ramai. Nah, itu perlu tafsir. Maka kita memahami Al-Quran itu jangan sembarangan, perlu yang namanya tafsir. Tafsir itu ada tafsir yang dibolehkan, ada tafsir yang tidak dibolehkan. Mana tafsir yang tidak dibolehkan? Menafsirkan tafsir sendiri-sendiri. Mentang-mentang baru belajar, dia tafsirkan ayat sendiri. Tidak boleh. Tafsir yang dibolehkan, tafsir yang kita merujuk kepada ahli mufassir. Saat kita menafsirkan Al-Quran, harus buka kitab tafsir. Begitu caranya. Nah, wa khalaqnal insana min sulalatin min tin, kami ciptakan manusia dari saripati tanah.
Mana khalaqna itu kami ciptakan. Kenapa Allah menggunakan kami? Karena Allah itu tidak menyombongkan dirinya. Ibarat seperti orang naik ke mimbar ceramah, orang ini adalah panitia acara, lalu dia mengatakan, Alhamdulillah kami telah mempersiapkan. Padahal dia sendiri ngomong. Jadi ada seorang panitia acara, dia naik ke mimbar, lalu dia katakan, Alhamdulillah kami sangat bersyukur. Yang ngomong kan sendiri. Lalu kenapa yang membawa acara itu mengucapkan kami? Itu berarti bahwa walaupun dia sendiri dia mengucapkan kami, itu artinya dia itu tidak menyombongkan dirinya. Allah demikian juga, tidak menyombongkan dirinya. Nah, itu kan? Ya. Sudah. Maka oleh karena itu Allah itu tak perlu yang namanya mahal, tak perlu namanya mukhasis yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan demikian lagi, ia kaya daripada fa'il itu melazimkan ia qadim, ya bukan ia baharu. Karena yang berkehendak kepada fa'il itu segala yang baharu. Siapa yang perlu Allah sekarang? Kita ini apa? Zat baharu namanya. Begini, zat itu ada yang zat qadim. Coba lihat ya. Ada yang istilah zat qadim, ada namanya zat hadis. Kalau belajar tauhid itu harus hafal sedikit demi sedikit. Ada zat qadim, ada zat hadis. Zat qadim itu artinya zat Allah Ta'ala. Apa arti qadim? Terdahulu, qidam. Qadim itu qidam, nah. Allah itu terdahulu. Hadis itu namanya makhluk. Zat hadis. Hadis itu apa artinya? Baharu terus berubah-ubah. Apa yang di dunia ini yang nggak berubah? Coba mulai tercipta sampai nanti hari kiamat. Ataupun hari inilah. Tidak ada, semua berubah. Besi berubah menjadi karat. Motor berubah menjadi rusak. Ya, minyak berubah menjadi hilang. Kemudian kita berubah menjadi tua. Lampu berubah menjadi tidak ada lampunya lagi. Cat berubah warna putih, akhirnya hilanglah warna putihnya. Jadi semua berubah. Pohon-pohon semua berubah. Dari dia sejak dia tertanam benihnya, tumbuhlah pohon itu, besarlah pohon itu, kemudian mati pohon itu, berubah juga. Kita demikian juga lahir, nanti dewasa, kemudian tua, meninggal, berubah juga. Rumah ini suatu saat nanti pasti ada yang berkarat, pasti ada yang hancur, pasti ada yang rusak, berubah juga. Tidak ada satupun manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda di dunia ini dan alam semesta tidak ada perubahan. Semua pasti berubah. Nah, makhluk-makhluk yang berubah itulah yang disebut dalam ilmu tauhid zat hadis. Paham? Berubah-ubah namanya. Nah, zat Allah itu namanya zat qadim. Jangan salah makna nanti. Hadis ada hadis dalam ilmu hadis. Hadis, ada hadas, ada hadis tauhid. Ada hadis dalam ilmu hadis, ada hadis dalam ilmu tauhid. Sama-sama hadis. Kalau hadis dalam ilmu hadis itu adalah aqwalun wa af'alun wa sifatun minar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, min qaulin, baik perkataan, au fi'lin ataupun perbuatan, au takririn ataupun diamnya Nabi, au sifatin ataupun sifatnya Nabi, itu namanya hadis. Hadis dalam ilmu hadis. Kalau hadis dalam tauhid beda lagi maknanya. Hadis dalam tauhid artinya baharu. Sudah. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Yang ingin saya sampaikan adalah Allah Subhanahu wa taala itu zat qadim. Ya, sedangkan kita ini makhluk, hewan, benda-benda zat hadis. Sekarang pertanyaannya adalah ada yang menjadikan, ada yang dijadikan.
Yang menjadikan itulah yang namanya qadim. Itulah zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka oleh karena itu harus kita ketahui bahwa sebenarnya Allah ini adalah zat yang hakiki, ya, zat bukan zat makhluk. Allah tak perlu berubah-ubah, tidak ada istilah perubahan ataupun mengubah-ubah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Nah, coba perhatikan baik-baik. Di sini ada 4 pembahagian daripada mahal. Udah paham kan mahal? Nah, mahal itu artinya, jangan sampai mahal artinya murah. Mahal. Mahal itu bahasa Indonesia mahal, terlalu banyak uang, butuh bantuan. Mahal. Kalau mahal tauhid ini artinya adalah bantuan zat selain Allah. Sudah? Nah, kita paham tuh? Ada zat selain Allah. Zat itu apa sih? Zat itu wujud. Ada. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, apa yang kamu rasakan, itu namanya wujud. Itulah zat. Segala sesuatu yang bisa disentuh, yang bisa dilihat, yang bisa didengar, itu namanya zat. Zat ada 2. Ada zat Allah, ada zat kita. Zat kita namanya zat hadis, zat Allah namanya zat qadim atau zat hakiki. Nah, dalam tauhid ada istilah mahal. Allah itu tak perlu mahal. Ya, artinya apa? Allah tak perlu yang namanya zat selain Allah. Mahal itu artinya zat selain Allah. Nah, dalam tauhid menurut Syekh Sahmi rahimahullah taala, zat itu ada 4. Zat mahal ada 4. Mahal itu ada 4. Yang pertama, qismun anil mahalli wal mukhassisi wa huwa zatullah taala. Yang pertama halaman 24. Ya, 24. Qismun anil mahalli wal mukhassisi wa huwa zatullah taala. Apa itu? Ya, bahagi kaya. Satu bahagi. Kaya ia daripada zat dan kaya daripada fa'il, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Mukhassis. Jadi mahal itu ada 4. Yang pertama adalah qismun anil mahalli wal mukhassis, yaitu Allah ada zat yang tak perlu dengan mahal dan tak perlu dengan mukhassis. Zat itulah yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Engkau jangan pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia aja, boleh juga istilah-istilah tadi. Ada zat yang tak perlu kepada zat lain, ada zat yang tak perlu kepada yang menjadikan zat. Zat apa itu? Zat Allah Subhanahu wa taala. Perlu kepada zat lain, ada zat yang tak perlu kepada yang menjadikan zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perlu kan, zat kita ini perlu yang namanya zat orang lain dan perlu yang namanya yang menjadikan kita. Kita perlu kan menjadikan kita. Siapa yang menjadikan kita? Allah Subhanahu wa taala. Zat yang mana yang kita perlu? Oh, banyak. Saat lapar kita makan. Makan itu kan zat. Zat itu wujud, ada. Segala sesuatu yang ada itu zat namanya. Paham kan? Nah, ada zat yang tak perlu kepada yang menjadikan zat dan tak perlu kepada zat yang lain. Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, qisbun muftaqirun ilaihima. Ya, wa huwal a'rad. Satu bahagian yang membutuhkan kepada mahal dan mukhassis. Apa itu? Wa huwal a'radu, dan dialah itu adalah a'rad. A'rad itu sifat. Sifat. Semua benda ini punya sifat. Di dunia ini punya sifat. Okay? Apa sifat kita? Apa sifat hewan? Apa sifat tumbuh-tumbuhan? Apa sifat batu? Apa sifat benda? Semua punya yang namanya sifat. Nah, sifat ini juga namanya zat. Zat yang butuh kepada yang menjadikan zat, yang butuh kepada ya zat lain. Namanya a'rad, yaitu sifat. Tunggu dulu sampai sini, udah paham? Hah?
Paham nggak? Benar. Ya. Nah, coba dengan baik. Nah, ini saya pakai bahasa lain. Sudah, ini kita pakai dua istilah. Ini baru kita bahas dua istilah, belum dua istilah lagi. Saya ingin katakan di sini bahwa zat itu ada modelnya 4. Mahal. Zat itu modelnya ada 4. Tapi nanti kita bahas 4 itu. Kita bahas yang 2 tadi. Ada zat Allah 1. Ini zat Allah nih. Allah, kita harus tahu dulu arti zat itu apa. Zat itu ada, ini kita ada. Zat itu berkomposisi, kita wujud. Segala sesuatu yang wujud itu namanya zat. Kitab ini ada, kamu mana ada? Ya saya bisa pegang, nah, ini saya pegang. Ini namanya zat. Segala sesuatu yang bisa kita rasakan, kita lihat, kita dengar, kita pegang, itu namanya zat. Ada benda yang tak bisa kita pegang, kita rasakan. Zat juga, Allah juga zat. Sudah, Allah itu zat. Ini zat Allah. Ini zat makhluk. Dah, sampai sini. Ini zat Allah, zat makhluk. Zat Allah ini tak perlu kepada zat yang lain. Allah berdiri sendiri. Allah berdiri sendiri, dia tak perlu kepada zat yang lain. Tak perlu kepada yang menjadikan zat Allah. Masa Allah dibuat? Kan nggak mungkin. Mana ada Tuhan dibuat oleh Tuhan? Kalau ada Tuhan dibuat oleh Tuhan, itu kemana ujung Tuhan itu? Pasti mentoknya kepada yang memang Tuhan tak ada yang menciptakan atau yang membuatnya. Sudah. Ini zat Allah. Ini zat Allah. Zat Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak butuh kepada yang menjadikan Allah. Mana butuh? Kalau Allah dijadikan oleh Tuhan, berarti Tuhan itu kita sembah. Nah, ini siapa yang buat? Tuhan ini lagi? Ya udah, ini kita sembah. Yang di sini siapa yang buat? Di sini lagi, oh ya berarti ini tak berujung. Maka oleh karenanya zat Allah itu tak perlu siapa yang membuat Allah. Ya. Satu. Yang kedua, Allah itu tak perlu kepada yang lain. Tak perlu Allah ngajak-ngajak orang, tolong dong, saya ingin buat bumi ini, cuman saya nggak sanggup cari tanah. Allah itu tak perlu, tinggal kun fayakun saja, tak perlu orang lain, tak perlu zat lain. Tak perlu diundang-undang malaikat untuk bantu. Nah, jadi dua sifat kita bahas. Yang menjadikan dan yang memiliki zat lain. Nah, kembali ke sini biar nggak pusing. Allah itu tak perlu yang menjadikannya dan Allah itu tak perlu bantuan yang lain. Nah, satu. Sekarang kita bedakan dengan makhluk. Ini zat makhluk, ini zat Allah. Zat makhluk apakah perlu dengan zat yang lain? Perlu. Makan kan dia perlu, minum dia perlu, tidur dia perlu, naik Honda dia perlu, naik mobil dia perlu, pakai baju. Ini kan semua zat semua. Makan zat, baju zat, celana zat, sarung zat, peci zat, minum zat, Honda zat, semua zat. Maka makhluk perlu kepada zat yang lain. Adakah manusia yang hidup di dunia ini tanpa perlu dengan yang lain? Tidak ada. Tetap perlu yang lain. Coba bandingkan dengan Allah. Nggak ada. Allah tak perlu yang lain. Allah berdiri sendiri. Nah, karena Allah disebut qiyamuhu binafsih. Sedangkan manusia yang dia tak perlu kepada zat lain. Itu satu. Apakah, yang pertanyaan kedua, apakah zat ini, zat makhluk ini perlu dijadikan oleh zat lain? Perlu. Tanah, darah. Saya ingin jelaskan dua saja, dua sifat saja. Ulangi lagi. Allah subhanahu wa ta'ala tak perlu kepada yang menjadikannya, tak perlu dibantu oleh zat lain. Zat makhluk perlu kepada yang lain, zat lain, dan perlu yang menjadikannya. Maka apa maknanya ini? Yang maknanya adalah Allah qiyamuhu binafsihi. Itu artinya. Makanya tadi saya pakai istilah mahal. Mahal itu zat yang lain. Satu lagi mukhasis itu yang menjadikannya. Ya udah, saya tak pakai istilah itu lagi biar paham. Biar paham agar kita tidak pusing dengan istilah mahal. Arat. Sudah. Arat itu sifat. Semuanya punya sifat.
Apa sifat kita? Banyak. Tertawa kan sifat. Sifat-sifat manusia adalah dengki, keji, terpuji, membela, mencintai, merindui, apalagi tertawa, itu sifat manusia. Sifat batu, keras, susah dipecahkan, berat, itu sifat batu. Sifat kerupuk, ya, renyah, gurih, enak dimakan sama sambal. Lemak. Nah, sifat kerupuk. Sifat rambut hitam, lembek, ya, semua ada sifatnya. Sifat Macam ini kan arat no bisa dikategorikan sifat. Agama lagi takkan sifat Allah berarti dia takkan yang arat Allah. ya, Makanya ini kategori sifat jid. Kan kayak lagi Ar-Rahman, ini kan sifat Allah. Ar-Rahim, ini kan sifat Allah jid. Basir, yang maha mendengar, kan sifat. Apakah lagi ada sifat-sifatnya yang tergolong dalam kata arat atau memang khusus di bidang yang namanya Asmaul Husna, sifat-sifat Allah. Ya, Arabnya dikhusus pakai untuk makhluk. Makanya Arabnya sebenarnya umum tak pembahasan, umum tak pengertian. Maka ketika kita mengatakan Allah punya sifat, alangkah lebih baik katakan sifat. Jangan katakan arat. Walaupun secara bahasa sah-sah saja. Tapi di dunia tauhid, arat itu sudah biasa dipakai untuk istilah sifat-sifat makhluk. Di dalam dunia ilmu pengetahuan tauhid, arat itu sudah biasa dipakai untuk penggunaan sifat-sifat makhluk. Ya, sudah. Maka oleh karena itu, saya ingin katakan di sini, arat itu segala sifat makhluk. Makhluk itu apa? Makhluk itu yang punya awal, yang punya akhir. Segala sesuatu yang punya awal, segala sesuatu yang punya akhir namanya makhluk. Coba lihat di dunia ini, mana yang nggak punya awal, yang nggak punya akhir? Nggak ada. Allah saja yang nggak punya awal dan nggak punya akhir. Oh, mana ada? Wal awal wal akhir, apa artinya? Allah yang awal, Allah yang akhir. Nah, itu maknanya lain lagi. Ketika Allah mengatakan Allah itu yang awal dan yang akhir, bukan berarti Allah punya awal, Allah punya akhir. Orang bertanya, Tengku, kenapa Allah buat begitu? Sedangkan Allah sendiri mengatakan bahwa Allah tak punya awal, tak punya akhir. Jadi kan bertentangan nih. Tidak bertentangan sebenarnya. Memahami ayat Al-Quran itu harus dipakai dengan penafsiran Al-Quran yang lainnya. Ketika kita memahami satu ayat, jangan ditelan dulu. Bang, jangan telan dulu ayat ini, Bang. Cari ayat lain, masukkan di sini. Ketika Allah mengatakan wal awalu wal akhiru, Allah itu yang pertama, ada Allah yang terakhir. Wah, berarti Allah ada awal ya. Oh, berarti Allah ada akhir ya. Tunggu dulu, jangan ditelan dulu. Ada ayat lain yang kita harus pakai di sini. Apa itu? Laisa kamitslihi syai'. Allah itu berbeda dari makhluk. Berarti awalnya Allah, akhirnya Allah, laisa kamitslihi syai'. Nah, demikianlah yang dianjurkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam muqaddimahnya Tafsirul Quranul Azim. Beliau mengatakan kalau ingin menafsirkan Al-Quran harus ditafsirkan dengan Al-Quran. Kalau ingin menafsirkan Al-Quran tak ada dapat dalam Al-Quran, harus pakai hadis. Maka kata Rasulullah, "Ala, ketahuilah olehmu," kata Rasulullah, "utitul Qur'ana wa mithluhu." Utitul Qur'an wa mithlahu. Aku ini diberi oleh Allah Al-Quran dan sesuatu yang menyerupai Al-Quran. Apa itu? Hadis Rasulullah SAW. Maka menafsirkan ayat, jangan satu ambil ayat lain taruh. Paham kan? Nah, coba balik ke sini. Ini ada 4 pembahagian. Ada 4 pembahagian zat. Zat yang ditinjau ya, zat lain daripada zat. Atau disebut dalam ilmu tauhid mukhassis. Yang pertama tadi, coba lihat. Ada zat yang tak perlu kepada zat dan yang tak perlu yang menjadikan zat. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Satu. Yang kedua, ada zat yang perlu kepada yang menjadikan zat dan yang perlu kepada zat yang lain. Yaitu a'rad. Apa itu a'rad? Sifat.
Nih, contoh. Sifat manusia kan banyak. Pemarah, pendengki, sombong, semua macam kan sifat manusia. Nah, Sekarang coba ditarik sifat manusia itu dipisah dari manusia. Contohnya apa? marah. Seperti marah kita ambil atau tertawa, terserah lah. Sifat tertawa atau sifat marah kita lepas dari manusia sehingga dia bisa berdiri sendiri sifat itu. Masihkah kita bisa sebutkan dia tertawa? Tidak. Nggak bisa, karena itu sudah lazim malzum, sudah ada di tempat ini. Tengku saya nggak paham. Kalau nggak paham, besok pergi ke laut, datang ke laut, pisahkan asin dari laut. Coba, Kamu bisa? Bisakah pisahkan asin dari laut? Apa sifat laut? Asin. Sekarang datang ke laut, asin ditarik, biar laut jadi tawar. Pakai gondong. Laut tawar. Coba datang ke laut. Datang ke laut, ambil laut itu, asin itu dari laut. Nggak bisa. Nah, itu berarti ada zat yang butuh kepada yang menjadikan zat, yang butuh kepada zat yang lain. Apa itu? Yang laut tadi, yaitu sifat. Laut punya sifat asin. Asin itu tak bisa berdiri sendiri, dia perlu namanya zat lain bisa menempel, maka ditaruhlah ke laut. Jadi laut doa asin. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menjadikannya? Allah. Berarti kedua-duanya perlu yang menjadikan. Ulangi lagi. Ada zat yang menjadikan zat dan zat itu butuh kepada zat lain, yaitu sifat, segala sifat makhluk, segala sifat di dunia ini. Satu. Ada zat yang tak perlu kepada zat lain dan zat itu tak perlu kepada yang menjadikan zat, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang di Facebook? Tidak ada paham? Nggak ada pertanyaan. Sudah. Ya. Ini tauhid ini sulitnya karena memang dia kan kalau matematika salah nggak ada dosa. Dikasih oleh guru 100 pertanyaan, kalian mau tulis semua jawabannya, nggak ada dosa insyaallah. Jadi kalau tauhid kalau salah, itu bahaya sekali itu. Ada orang menulis lebar jawaban. Yang ditulis pangkat 1, pangkat 2 dijawab semua dari 100 itu semua. Insyaallah nggak ada dosa. Jadi kalau tauhid bahaya. Makanya tanya terus sebelum kita lanjut. Ada 2 lagi nih. Nyo baca tuh Bu. Cuman tiba-tiba nyo masalah dino bukan pendidikan agama Islam yang nabak sekolah termasuk sekolah Aceh napa Dumbo bukan lagi yang sekolah modern lah, sekolah terkenal di Aceh kan. Di sini awalnya kamu pelajari ilmu agama dan dalam ilmu agamanya kan penjelasan tentang tauhid. Dan penjelasan tentang tauhidnya Dino kagak tamong bahasa di yang nanti tauhidnya dibagi-bagi dan Dino pun anemit karena pakiban disampaikan oleh guruji tentang ilmu agama di bukunya tentang tauhid pembagian dan awaknya diamalkan ada ilmunya bukan Ya. Nampak kibar bukan Ya, memang tauhid hari ini banyak dibagi. Dibagi-bagi tauhid itu boleh aja, asalkan jangan menyalahi makna. Sekarang ada istilah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Seharusnya mereka buat 2 saja. Tauhid rububiyah wa uluhiyah, satu lagi tauhid asma wa sifat. Bisa demikian. Ataupun rububiyah itu dihilangkan, uluhiyah dihilangkan, lalu dijadikan satu. asma wa sifat. Boleh saja, tak masalah. Sekarang ini orang membagikan tauhid, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Rububiyah itu artinya apa? Tuhan. Uluhiyah Tuhan juga. Ya, jadi jangan samakan, itu kan sinonim. Ya, jadi mereka ini memisah-misahkan antara rububiyah dan uluhiyah yang pada hakikatnya Rabbun itu adalah artinya ketuhanan, uluhiyah juga artinya ketuhanan. Kenapa engkau membedakan antara 2 makna itu?
ketika engkau membuat definisi pada rububiyah, maka sudah pasti definisi itu akan terkena pada makna uluhiyah. Ketika engkau membuat definisi pada uluhiyah, maka sudah pasti uluhiyah itu akan terkena pada makna rububiyah. Nah, cuma kan tuh awaknya di alasan di sini yang kalau lu baca bukuan na pedumba sulalung galan bukan bukan bak rububiyah dengan uluhiyah lagi abu buga di rububiyah bahwasanya tanya meyakini Allah itu Tuhan itu Allah, nah benar lah. Tapi di uluhiyahnya diajarkan bahwasanya mandum ibadahnya hanya pada Allah. Tapi kan yang taruh antara Rabb dan uluhiyahnya kan sabo. Yang jelas menyertanya ke ibadah katente ke Allah Ta'ala. Dan yang menyatakan percayakan Tuhan itu jelas Allah Ta'ala kan yang berarti kan bahasa ji ada aja beta rubah. Oh ada aja beta sama-sama lagi antara rububiyah uluhiyah tapi gada hontong dan asma wa sifatnya hontong bu. Karena dia antu menyadikadikan lagi nya na mandu-mandu yang menyalah pahami akannya, dan sedangkan di guru nyampi kebanyakan hanya mupung mbak bahannya. Nah, ini yang tanya takutkan dino kasalah paham. Bahasa dia emang kagak bagi lah. Sedangkan tanya takut untuk mengenal Allah Ta'ala ya melalui sifat, bukan dengan rububiyah uluhiyah. Ya maka oleh karenanya nyoku yang perlu kita luruskan bahwa pembahasan rububiyah uluhiyahnya ternyata kurang cocok, kurang pas dibagikan rububiyah uluhiyah. Kenapa? Karena maknanya sama, Rabbun itu sama, uluhiyah itu sama. Bagaimana engkau membuat definisi yang berbeda dari makna yang sama, dari istilah yang sama. Jadi ada orang bilang, nah kalau kami buat rububiyah uluhiyah, kenapa engkau membuat sifat 20? Kenapa sifat 30? Itu kan membagikan tauhid juga. Iya, itu membagikan tauhid juga. Tapi semua punya dalil. Wujud ada dalilnya, qidam ada dalilnya, dan bilang Al-Quran semua. Qiyamuhu binafsih ada dalilnya, wahdaniyah ada dalilnya. Oh, orang bertanya lagi, kenapa harus 20? 20 itu bukan dari Rasulullah, bukan dari Al-Quran. Itu ijtihad para ulama untuk membuat satu metode yang lebih mudah untuk mengajarkan orang anak kecil Islam mempelajari Tuhan. Maka sejak dari tadi saya katakan, kalau ingin membagikan tauhid untuk memudahkan pemahaman bagi anak-anak kecil, orang-orang yang baru belajar tauhid, maka buatlah pembahagian yang cocok dan sesuai. Sesuai dan cocok itu maknanya adalah sesuai dengan Quran hadis dan sesuai dengan ijtihad yang dipakai. Ya, Rabbun, Ilahun. Kalau Rabbun Ilahun itu kan sama. Ya, coba yang bertanya, ada bertanya? Ada bu di Facebook. Coba silakan tanya. Jadi pertanyaan dari Riza Munawir, Pakon dan Tanyongnya, sebab nalen baca-baca bahwa pendapat Imam bermadzhab fikih Allah di ars berbeda dengan Imam Asy'ari yang dipegang mengikuti Mu'tazilah. Jadi pertanyaan ji, Pakon berbeda berarti Pakon berbeda dengan Imam Asy'ari yang dipegang mengikuti Mu'tazilah. Ini numpung buan. Kaji lagi yang mana? Ini yang berarti bertanya tentang masalah Allah di atas. Allah di atas ars, ya kan? Allah di atas. Sekarang pertanyaannya, imam siapa yang mengatakan Allah di atas? Imam fikih 4 itu yang siapa yang mengatakan Allah di atas? Siapa yang mengatakan itu? Oh, anggap saja Imam Syafi'i, boleh tunjukkan mana pendapatnya. Oh, ada Imam Hanafi, boleh tunjukkan mana pendapat Imam Hanafi. Oh, ada Imam Maliki, boleh juga tunjukkan mana pendapat Imam Maliki. Nah, coba jelas. Coba nih, ini mengenai Tuhan Allah di atas. Ketika kita mengatakan Allah itu di atas, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu di atas. Allah sendiri yang mengatakan Allah di atas. Sekarang kalian keluar dari bumi, bisa nggak masih bisa kalian katakan Allah di atas? Sedangkan bumi tak punya batas. Mana atas, mana kanan, mana kiri, mana bawah. Kalau kalian dalam ruangan ini,
Kalau kalian dalam masih di bumi ini, kita masih bisa membedakan mana atas, mana bawah, mana kanan, mana kiri. Sekarang keluar dari bumi, berdiri di atas bumi, coba katakan mana atas, mana kanan, mana kiri, mana bawah. Ketika kalian berguling-guling tanpa oksigen di atas bumi, kita nggak bisa bilang mana atas, mana bawah, karena alam semesta itu luas. Sampai hari ini para ahli astronomi belum menemukan mana batas alam semesta. Satu. Yang kedua, ketika Allah memaknai atas, itu artinya adalah atas ala makna majazi. Paham? Siapa yang mengatakan ala makna majazi? Bukan saya yang mengatakan itu. Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Coba buka. Jilid 1 pada makna ala. Di situ Imam As-Suyuti mengatakan ala ada dua. Ala makna majazi, ala makna hakiki. Ini mohon maaf, coba lihat. Ketika saya taruh rokok di atas kitab, jangan rokok lah. Saya taruhkan pulpen di atas kitab. Ini atas. Ini atas kan? Pulpen di atas kitab. Ini namanya ala ma'ana hakiki. Jelas di atas kitab. Ketika saya taruh di atas begini, ini di atas juga. Apa bedanya di atas tak menyentuh kitab, di atas menyentuh kitab? Hah? Di atas, ini kan atas. Ini atas juga. Nah, atas yang demikian inilah yang disebut oleh Imam As-Suyuti sebagai ala makna majazi. Atas demikian, ala makna hakiki. Nah, ketika Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsistawa, Allah itu di atas istiwa, itu namanya ala makna majazi. Dua jawaban. Yang ketiga, siapa yang mengatakan Allah betul-betul di atas ala makna majazi? Bukan saya. Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengatakan makna Allah di atas itu makna majaz. Siapa mengatakan itu? Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa lagi? Imam Malik. Imam Malik, apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa itu apa artinya? Bersemayam. Kata Imam Malik, bersemayam itu saya tahu artinya. Kita ketahui bersama-sama arti istiwa itu bersemayam. Wal kaifu, kata Imam Malik. Wal kaifu, bermula cara Allah duduk di atas aras, al majhul, kita tak tahu. Coba lihat baik. Ini bukan kata saya, ini kata Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan kata Imam Ibnu Abbas, juga kata Imam Malik. Tambah satu lagi, kata Anas bin Malik. Jadi kata Imam Malik, kata Anas bin Malik juga mengatakan Allah duduk di atas aras, atau Allah bersemayam di atas aras. Bersemayam artinya istiwa. Maka apa kata Imam Malik? Al-istiwa ma'lumun. Bersemayam itu kita tahu. Bersemayam itu artinya duduk. Ya sudah. Bagaimana bermula bersemayam itu? Duduk. Kita tahu. Bermula cara Allah duduk, kita tak tahu. Bukan saya yang bilang itu. Itu Imam Malik, Imam Ibnu Abbas, ya, Malik bin Anas, Anas bin Malik, Malik bin Anas, dan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka jangan salah-salah kita pahami ayat. Ketika Allah mengatakan Allah di atas, jangan maknakan betul-betul Allah di atas. Tak boleh. Ini contoh seperti ayat lain, hadis lain. Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, kullu syai'in halikun, setiap sesuatu itu akan binasa. Illa wajhu, kecuali wajahnya. Sekarang saya mau tanya, apa Allah mengatakan Allah punya wajah? Coba lihat. Imam At-Tirmizi ketika mendengar Rasulullah berkata demikian, apa kata beliau? Oh, itu wajah artinya adalah mulkuhu, kerajaannya, singgasananya, kekuasaannya. Setingkat imam ahli hadis seperti Imam At-Tirmizi mengatakan bahwa arti daripada wajah Allah itu adalah kerajaan, apalagi kita.
Paham tak? Makanya man fassara bil Quran bi ra'yi, kata Nabi, siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan akalnya, maka dia akan disediakan ya kursi dari api neraka. Hati-hati itu. Paham tu kan? Paham. Sudah sampai sini, ada pertanyaan lain? Itu baru 2 pembahasan kita bahas. Belum lagi 2 pembahasan yang lain. Silahkan yang tanya. Ya, ada pertanyaan coba lihat di Facebook, ada pertanyaan. Ada. Tauhid ini memang sulit ya. Sulit mudah ya. Tapi menyangka malpo mengaruh. Memang bentuk istiqomah. Mau tinggi ya. Ada kalam. Sudah ya. Tolong di Facebook kalau ada pertanyaan boleh tanya. Kalau nggak ada, tak apa. Nggak ada. Kata Riza tadi, makasih jawabannya. Goyang. Habis hati ya. Ya, wallahu alam bisawab. Kaji nanti. Belum Alika. Alika? Ya. Terima kasih.